Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita. Dan sebagai wujud nyata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mencoba membahas tentang penyakit hati. Kita semua tentu menyadari masih banyak di antara kita yang perilakunya tidak selaras dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu disebabkan oleh penyakit hati. Karena itu, hati memiliki kedudukan yang sangat penting. Baik dan buruknya perilaku seseorang sangat tergantung pada bagaimana keadaan hatinya. Bila hatinya baik, maka baiklah perilaku orang itu, dan bila hatinya buruk, buruklah perilaku orang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalbu." Ingatlah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah anggota tubuhnya, dan apabila ia buruk, buruk pula lah tubuh manusia. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu hati harus kita perlakukan dengan baik agar ia senantiasa berada dalam kebaikan. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya kita perlu mengetahui 3 amalan
yang harus kita lakukan terhadap hati kita. Akan tetapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa apa saja penyakit hati yang paling berbahaya. Maka di dalam Al-Quran ada 6 penyakit yang berbahaya. Yang pertama yaitu ujub, merasa paling soleh. Ini tercantum dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12. Penyakit yang kedua adalah penyakit ananiyah, egois. Terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 71. Yang ketiga penyakit riya atau pamer. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Yang keempat, takabbur atau sombong. Ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Adapun yang kelima, ghibah, menggunjing atau ngomongin terus kesalahan orang. Itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Adapun yang terakhir yaitu yang keenam, namimah, adu domba. Maka penyakit hati ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 10 dan 11. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui penyakit-penyakit hati yang dijelaskan di dalam Al-Quran, maka perlu kiranya kita minimal mengamalkan 3 amalan yang harus kita lakukan terhadap hati kita. Yang pertama, hati harus dibersihkan seperti halnya badan dan benda. Hati bisa mengalami terjangkit kotoran, namun kotorannya hati bukan karena debu. Hati menjadi kotor bila di dalamnya ada sifat-sifat suka terhadap perilaku dosa. Padahal dosa semestinya dibenci. Oleh karena itu, bila kita suka terhadap dosa, apalagi sampai melakukannya, maka jalan terbaik adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita menjadi bersih kembali. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun amalan yang kedua, hati harus dilembutkan. Kelembutan hati sangat penting untuk dimiliki, karena dengan hati yang lembut, inilah hubungan dengan orang lain akan berlangsung dengan baik. Dan ia mudah menerima nilai-nilai kebenaran. Kelembutan hati membuat kita memandang dan menyikapi orang lain dengan sudut pandang kasih sayang. Sehingga bila ada orang lain mengalami kesulitan hidup, ingin rasanya kita mengatasi persoalan hidupnya. Ketika kita melihat orang susah, ingin sekali kita memudahkan. Pendek kata, kelembutan hati menjauhkan kita dari rasa benci kepada orang lain, meskipun ia orang yang tidak baik, karena ingin memperbaiki orang yang belum baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun amalan yang ketiga
adalah hati harus didoakan. Hati manusia bisa berubah dengan cepat karena hati dalam bahasa Arab adalah qalbun, artinya bolak-balik dan mudah berubah. Seseorang dengan mudahnya pada pagi hari mengatakan A, namun ketika sore hari ia dapat berubah dengan mengatakan B. Karena itu, agar hati kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, hendak kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa-doa untuk meluruskan hati. Di antara doa yang beliau ajarkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa kepada kita. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah 3 perkara yang harus kita lakukan terhadap hati kita. Dengan melakukan 3 perkara ini, insya Allah perbaikan terhadap diri, keluarga, masyarakat, dan seluruh umat Islam akan dapat dilakukan setelah kita meninggalkan bulan-bulan suci seperti bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ke depan, apabila kita melaksanakan ibadahnya, manfaatkan di bulan tersebut untuk melatih diri, melatih keimanan kita, mengasah keikhlasan, dan membersihkan diri kita. Saudara-saudara, akhirnya marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah kita di bulan-bulan sebelumnya, dan ke depan kita semuanya dapat meningkatkan amaliyah kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.